Hey guys, kebanyakan anak muda zaman sekarang pasti tidak terlalu mengenal sosok George Soros. Tetapi, siapa sangka dia disebut-sebut menjadi biang kerok atas terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Meski tidak terlibat secara langsung, kiprahnya di penghujung tahun 90-an ini sukses meluluh lantakan nilai tukar sejumlah mata uang Asia, tidak terkecuali rupiah. Selain sukses mengocak-ngacak perekonomian kala itu, Soros dikenal sebagai tokoh ternama di bidang keuangan, pasar modal, hingga aktivis di bidang politik berkebangsaan Amerika Serikat, dan juga menyimpan jejak filantropi di Indonesia. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut 10 hal tentang George Soros yang wajib kalian ketahui. Simak terus! Survive sejak kecil. Getirnya masa kecil membuat Soros belajar banyak hal. Masa anak-anak biasanya dilalui dengan kenangan-kenangan yang ceria dan bahagia. Berbalik dengan yang dialami George Soros. Terjebak dalam kemelut Perang Dunia II membuat pria kelahiran Budapest, Hungaria ini harus merasakan pahitnya penjajahan yang dilakukan Nazi. Situasi yang genting saat itu membuat Soros dan keluarganya harus pintar-pintar dalam bersembunyi. Dalam situasi ini pula, dia belajar bagaimana untuk bertahan hidup. Bersama ayahnya, ia menyediakan dokumen-dokumen palsu untuk membantu orang-orang yang ingin menyelamatkan diri dari Nazi. Memulai dari nol. Mempunyai banyak uang yang tak mungkin bisa ia habiskan, siapa sangka George Soros memulai karirnya tanpa memiliki 1 sen pun uang. Kembali ke masa kegilaan Nazi dulu. Soros adalah salah satu korban selamat organisasi ini. Meskipun untuk selamat, ia pun harus menjadi gelandangan yang hidup di jalanan. Terobsesi ide Open Society. Usai Perang Dunia, Soros kemudian hijrah ke Inggris. Di sana, dia menempuh pendidikan di bidang ekonomi. Di bawah bimbingan gurunya, Karl Popper, dia berkenalan dengan ide Open Society. Ide Open Society ini adalah ide yang mendukung adanya masyarakat yang liberal dan menolak pandangan-pandangan yang diklaim sebagai kebenaran mutlak. Soros yang pernah mengalami pahitnya masa perang tertarik dengan ide tersebut. Saking terobsesinya, dia pun memakai istilah Open Society sebagai nama yayasannya. Memulai karir di Wall Street. Menginjak usia 26 tahun, Soros memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Pengalaman sewaktu berkarir di bank membawanya bekerja di sejumlah perusahaan di Wall Street dengan posisi sebagai trader dan analis. Dengan kemampuan dan kecerdasannya, Soros sukses mengelola dana dan dipercayakan kepadanya, menghasilkan miliaran dolar dari investasi. Setelah lama bekerja di sejumlah perusahaan, Soros memilih untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Bersama asistennya, dia menjalankan Soros Fund Management pada tahun 1973. Soros Fund Management merupakan perusahaan pengelola investasi global. Demi mendapatkan profit yang besar, hedge fund menggunakan cara-cara yang terbilang agresif. Bisa dibilang, cara-cara tersebut sebagai tindakan spekulasi untuk meraih untung yang sangat cepat. Lewat perusahaan yang berubah nama menjadi Quantum Fund inilah Soros mencetak banyak uang. George Soros adalah ancaman. Sebagai seorang spekulan jempolan di dunia, Soros sudah beberapa kali melakukan manuver gila yang bikin bangkrut banyak negara. Tak hanya kita, tapi ia juga melakukan hal yang sama pada Inggris di tahun 1992. Ketika itu, dengan menggunakan teknik analitis spekulannya, Soros memanfaatkan celah pemerintah Inggris yang tengah gamang terhadap pound sterling mereka. Lalu dengan sekali hentak, Soros berhasil meraup keuntungan sekitar 10 miliar dolar Amerika. Tidak melulu membuat onar. Percaya atau tidak, ada sisi lain dari George Soros yang bisa membuat kita terpikat. Salah satunya adalah bagaimana ia memberikan nasihat
dan saran-saran kepada negara tertentu tentang bagaimana mengembangkan ekonomi dan tidak tenggelam dengan arus global. Sebagai seorang spekulan, tentu yang keluar dari mulutnya bukan ucapan sepintas, melainkan hal-hal yang memang sangat berguna. Menurut mereka yang berdekatan dengan George Soros, pria ini sebenarnya tidak suka merusak. Bahkan apa yang dia lakukan sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran pada negara-negara yang dianggapnya kurang fair dalam melakukan kebijakan ekonomi dan moneter. Seorang filantropi memang seperti hal yang sangat kontradiktif, tapi percayalah jika Soros memang seorang yang sangat-sangat dermawan. Sudah tak terhitung berapa kekayaan yang ia sumbangkan untuk kepentingan global. Namun spekulasinya ia menghabiskan sekitar 738 juta dolar untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Aktivitas filantropi. Lazimnya para orang kaya, Soros mendirikan yayasan dan di sanalah segala mitos Soros berkembang. Para pengkritik Soros mengklaim ia mendalangi krisis di suatu negara dengan cara spekulasi atau dengan cara memanfaatkan jejaring politiknya. Ketika pelantikan Donald Trump dihujani protes, media-media pendukung Baron lahan Yasan itu mengeluarkan laporan tanpa verifikasi yang mencantumkan sederet gerakan anti-Trump yang diduga didanai oleh Soros. Soros sendiri terkenal dekat dengan para elit Partai Demokrat Amerika Serikat. Menjelang Pilpres 2004, ia mengucurkan 27 juta dolar ke kas kelompok-kelompok pendukung John Kerry guna menghentikan kebijakan perang Irak di bawah rezim Bush. Pada pemilihan primary 28, ia mengalihkan dukungan dari Hillary Clinton ke Barack Obama. Dan pada pemilu terakhir, ia menyumbang lebih dari 25 juta dolar untuk kampanye Clinton. Pada tahun 1970-an, Soros mulai mengucurkan proyek-proyek kemanusiaan melalui jejaring yayasan-yayasan di negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Yayasan Soros beroperasi di 60 negara dan dikelola oleh Open Society Foundation. Ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, Soros memasuk komputer ke sekolah-sekolah dan mendanai berbagai macam inisiatif pro-demokrasi di Eropa Timur, Asia, termasuk Indonesia. Berbekal ilmu filosofis, Soros mengaku tidak mempunyai banyak ilmu tentang segala macam peristiwa finansial yang terjadi di dunia. Dia hanya berpegang teguh pada kenyataan yang disebutnya tak bisa dijelaskan dengan pendekatan ilmiah ekonomi yang ada selama ini. Meski banyak yang tidak suka, sosoknya sebagai dermawan memang layak dipuji atas nama filosofi yang diyakininya. Terima kasih telah menonton. Kami tunggu opini kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa mendukung kami dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa terus membangun channel ini dan menyajikan konten menarik untuk kamu setiap harinya. See you at the next video.